Selamat datang di channel Rukun Beragama. Channel ini awalnya bernama Binsar Antoni Huta Barat dan sebelumnya juga Binsar Huta Barat Institute. Jadi channel ini lahir dari keinginan untuk membagikan pemahaman-pemahaman, pengalaman-pengalaman sebagai peneliti agama dan masyarakat. Saya menjadi peneliti agama dan masyarakat sejak tahun 2006 dan sampai 2020 masih terlibat sebagai peneliti agama dan masyarakat, sebagai editor eksekutif jurnal, dan pembina banyak jurnal juga untuk mendapatkan akreditasi. Jadi sudah banyak pengalaman-pengalaman saya membimbing. Secara khusus saya membimbing penelitian juga. Yaitu penelitian terkait metode penelitian empiris secara khusus ya. Meskipun saya juga belajar metode penelitian agama seperti juga hermeneutik, misalnya metode induktif dan juga metode deduktif gitu ya. Seperti misalnya hermeneutik itu eksegese ya, menggali keluar, kemudian juga dengan metodenya deduktif begitu ya. Juga saya pelajari, dan ketika saya menjadi peneliti dan mengambil gelar doktor penelitian evaluasi pendidikan, maka saya memiliki kemampuan yang lengkap dalam penelitian. Artinya bisa membedakan penelitian agama yang dilandaskan dengan iman dan juga penelitian empiris ya yang dilandaskan oleh data. Nah, kemudian juga saya sudah banyak melakukan penelitian-penelitian ya, baik pernah melakukan penelitian di Papua terkait Raperda Kota Injil pada tahun 2007, dan tulisan saya itu sempat ya banyak dikutip di berbagai media begitu ya. Dan memang saya tulis di berbagai media, baik itu di koran, baik itu juga di jurnal begitu ya. Saya sempat tuliskan juga. Secara khusus di jurnal saya tuliskan juga. Itu pernah tahun ya, saya lupa tahun berapa itu saya pernah tuliskan tahun itu. Mungkin pada waktu itu saya tulis baru kira-kira tahun 2007 atau 2008, saya kurang lupa lagi, sudah lama ya tulis. Artinya adalah pengalaman saya yang cukup banyak di bidang penelitian agama dan masyarakat ini, saya ingin bagikan kepada orang lain. Apalagi juga saya banyak melakukan pembimbingan penelitian bagi dosen-dosen ya, secara khusus dosen pendidikan tinggi teologi. Ya, saya juga pernah diundang di Universitas Patimura sebagai pembina untuk penulisan artikel jurnal untuk dosen-dosen di Universitas Patimura, dan juga bicara dalam kuliah umum ya di Universitas Patimura ya, di Fakultas Pendidikannya. Jadi juga banyak membimbing ya secara khusus, banyak dosen-dosen ya untuk penelitian agama dan masyarakat atau untuk pendidikan. Dan saya juga pernah menjadi ketua bidang penelitian ya, perkumpulan dosen dan perguruan tinggi keagamaan Kristen Indonesia selama 5 tahun. Disitulah saya juga diberikan kesempatan untuk melatih ya, penelitian, melatih untuk mengangkat jurnal-jurnal itu menjadi terakreditasi. Nah, sehingga sampai sekarang saya menjadi review jurnal. Saya menjadi review di jurnal di banyak jurnal, baik jurnal ilmiah akademik maupun jurnal pengabdian masyarakat. Jadi pengalaman-pengalaman inilah yang membuat saya ingin memberikannya. Dan kemudian berawal daripada memasukkan hasil-hasil seminar saya, kemudian juga kuliah saya, kemudian juga ya karena mungkin juga saya juga ingin membagikan pengalaman sering berkunjung sebagai seorang asesor ya, asesor akreditasi lembaga akreditasi pendidikan. Saya juga sering berkunjung ke berbagai tempat dan kemudian juga mengabadikan lokasi-lokasi tersebut seperti itu. Tetapi kemudian ketika saya melihat juga ada sebuah video yang menjelaskan secara khusus terkait dengan pernyataan Budi Asali yang mengatakan bahwa gereja Katolik jangan dibantu karena itu adalah gereja sesat. Saya terkaget-kaget. Sebagai seorang yang menjadi peneliti agama dan masyarakat, maka saya paham sekali bahwa kebebasan beribadah ya, individu maupun secara bersama dalam rumah ibadah itu adalah hak asasi manusia. Jadi semua warga di Indonesia ini, semua individu mesti membantunya sebenarnya. Harusnya semua individu itu memfasilitasi. Pemerintah harusnya juga memfasilitasi untuk individu ataupun kelompok masyarakat itu untuk beribadah gitu. Karena itu hak asasi. Itu bukan hak yang diberikan oleh pemerintah, tapi hak yang diberikan Tuhan.
maka pemerintah melindungi. Karena pemerintah melindungi, semua warga juga melindungi. Jadi tidak boleh ada warga di Indonesia ini yang tidak mendapatkan tempat ibadah. Demikian juga kemudian saya juga masih melihat ya serangan-serangan terhadap saksi Yehova gitu ya. Dan mereka yang disebut bidat. Ini saya juga bingung karena mereka kan sudah resmi berada di aras nasional begitu, yaitu di gereja-gereja independen. Tetapi pada realitasnya masih mengalami persoalan-persoalan seperti itu. Kalau mereka tertangkap dalam arti kata mengganggu ketertiban umum, ya dilaporkan saja oknumnya gitu. Tapi bukan kepercayaannya, bukan agama. Demikian juga makin maraknya ya labelisasi bidat terhadap yang lain. Jadi antara Katolik dengan Protestan saling bidat-bidat membidatkan. Itu di dalam Protestan sendiri juga saling bidat membidatkan gitu ya. Sebenarnya dari awal sudah terjadi ketika gerakan Injili membidatkan liberal, tetapi kemudian muncul karismatik ya gitu kan. Nah, gerakan-gerakan itu juga saling membidat-bidatkan, karismatik membidatkan juga. Ya, Protestan yang lain, dibikin nggak Protestan lain membidatkan adalah karismatik. Maka dari situ saya ingin juga berkiprah ya, memberikan pandangan-pandangan. Karena itu saya membuat channel ini berubah menjadi Rukun Beragama. Harapan saya adalah channel Rukun Beragama ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kehidupan beragama. Jadi ya jangan sampai kemudian agama-agama itu terjebak kepada pengalaman masa lampau ya untuk terus saling memaki, saling menghujat, saling membidat-membidatkan sehingga tidak ada kerjasama agama. Saya masih teringat dengan kata-kata Hans Kung ya, seorang teolog Katolik yang mengatakan bahwa tidak ada perdamaian tanpa perdamaian agama-agama ya. Nah, itulah walaupun akhirnya kita juga mengetahui bahwa Katolik dengan Protestan sudah menemui jalan buntu. Dengan infalibilitas kepausan, maka gerakan ekumene Protestan tidak lagi berkeinginan untuk membangun kesatuan dengan Katolik. Kenapa? Karena Katolik punya visi yang berbeda, yaitu gereja universal ya, dan sepertinya mengajak semuanya masuk ke Katolik. Nah, bisa dibayangkan gereja macam apa nanti kalau terjadi kesatuan tersebut. Itulah sebabnya sudah kesatuan gereja Katolik dan Protestan sudah mengalami jalan buntu. Tapi bukan berarti bahwa mereka tidak boleh rukun beragama. Justru karena pernyataan sudah berbeda, ya sudah jangan saling memaksakan, tapi tetap rukun beragama. Jadi channel ini bertujuan untuk membahas hal-hal yang demikian ya. Sekali lagi karena itu sesuai dengan kompetensi saya ya. Jadi kemudian juga ada dari saudara yang ingin mendalami penelitian agama dan masyarakat, silakan ya berhubungan dengan saya. Bisa juga di chat saya, ingin mendalami tentang penelitian empiris, penelitian teologi ya. Silakan, tapi kalau penelitian teologi saya di Kristen. Memang bidang saya secara khusus membahas teologi publik. Kenapa saya membahas teologi publik? Karena memang di situ keahlian saya. Jadi dari program sarjana saya menulis tentang pluralisme agama. Pada waktu itu saya masih menulis dalam kesederhanaan, jadi tidak terlalu memahami maklum sarjana. Kemudian di magister saya menulis tentang kebebasan beragama di Indonesia dan melihatnya juga dari kaca pluralisme agama. Karena itu saya mengatakan Indonesia ini mengakui semua agama-agama yang ada di Indonesia ini. Ya, jadi mengakui adanya satu Tuhan ya, bukan berarti Tuhan dalam agama tertentu, tapi itu Allahnya adalah Allah kecil, jadi yang ilahi. Agama apapun yang mengakui adanya yang ilahi, dia adalah agama dan diterima di Pancasila. Nah, seperti itu. Maka itu saya mencetuskan dalam konteks Indonesia, satu Tuhan banyak agama. Lalu ada yang mengatakan, relativisme. Nah, mereka belum paham. Jadi, saya perlu mensosialisasikan pemahaman-pemahaman saya memang yang tidak mudah. Karena saya belajar banyak tentang pluralisme ini, ya dari mulai sampai sarjana, magister, kemudian juga dokter saya kan di penelitian kebijakan publik. Jadi, itu sangat melengkapi untuk saya bisa memahami tentang pluralisme dengan lebih baik lagi ya. Apalagi saya juga banyak belajar dari berbagai teman-teman, seminar-seminar, ya bagi tokoh mengenai pluralisme agama itu. Jadi yang saya promosikan adalah rukun beragama, bukan menghadirkan agama baru, bukan sinkretisme, ya, bukan pluralisme agama yang independentisme menyamakan agama. Agama itu tidak bisa disamakan, tapi non-independentisme. Jadi berbeda-beda ya, tetapi bersumber daripada yang sama, kemudian mencari nilai-nilai inklusif menjadi dasar pijakan bersama. Inilah channel saya yaitu Rukun Beragama. Silakan yang ingin memberikan masukan-masukan, mengembangkannya,
Untuk pengembangan ini silakan. Secara khusus sekali lagi saya katakan bidang saya adalah doktor penelitian ya, polisi pendidikan, dan juga saya menjadi asesor ya lembaga akreditasi mandiri kependidikan. Jadi kenal banyak untuk sekolah-sekolah pendidikan tinggi di Indonesia karena saya termasuk yang menjadi penilai ya, asesor berarti ya, untuk akreditasi sebuah pendidikan tinggi. Jadi harapan saya adalah kehadiran saya di video-video saya ini bisa menolong ya untuk teman-teman yang berkecimpung debat agama, apologetika agama, supaya apologetika agama, debat agamanya itu sejuk gitu. Artinya tidak lagi kita bicara tentang agama itu yang tampil adalah kekerasan, maki-makian gitu. Demikian juga teman-teman dari yang lain juga, kasihan juga saya lihat itu. Mereka sudah legal di Indonesia dikatakan bidat, disesatkan, dikutuki gitu. Demikian juga teman-teman karismatik itu yang mungkin ya baru, tidak banyak tokoh-tokohnya, yang tapi mereka lebih banyak umatnya juga banyak gitu. Kemudian gerejanya juga bukan sinodal, tapi walaupun sinodal itu hanya merupakan konsultasi, tapi lebih ke kongregasional. Jadi karena kongregasional ya mereka sangat minim tokoh-tokohnya. Nah, dia mendapat serangan dari berbagai protestan lain yang sifatnya presbyterian atau episkopal begitu. Dan itulah yang terjadi. Nah, menurut saya tidak perlu lagi dalam negara Pancasila. Jadi Indonesia bukan negara agama, tapi bukan negara sekuler yang memposisikan agama pada tempat yang terhormat. Sekali lagi silakan memberikan masukan dan juga jangan lupa untuk selalu subscribe ya. Nah, channel saya ini, channel Rukun Beragama, dan saya percaya channel ini akan menjadi atau memberikan kontribusi positif kepada agama apapun juga, pada siapapun juga yang ingin mencari kebenaran-kebenaran, ya, bukan menciptakan kebenaran. Modelnya yang dikatakan model Dahlan Iskan, sekarang ini medsos dipenuhi orang-orang yang menciptakan kebenaran, ya, karena memang tidak mampu meneliti, tidak mampu memiliki critical thinking, ya, sehingga kemudian ya ambus sana ambus ini dilempar, kemudian dipromosikan dengan buzzer-buzzernya. Channel Rukun Beragama tidak demikian. Rukun Beragama akan konsisten dengan penelitian-penelitian yang memiliki dasar ilmiah, ya, memiliki kajian-kajian yang baik seperti itu, dan juga untuk mengajak, membawa agama-agama menampilkan wajah sejuknya, dialog agama yang tidak saling mengalahkan, tapi dialog agama yang saling memahami dan kemudian juga membangun sebuah hubungan agama yang tidak saling mematikan, tetapi saling menguatkan, sesuai dengan dorongan daripada peraturan Presiden mengenai moderasi beragama. Selamat menikmati channel-channel ini dan video-video yang ada. Kiranya jangan lupa untuk terus membagikan channel ini kepada yang membutuhkannya dan juga memberikan saran-saran untuk membangun. Terima kasih.